Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat kuno bernama Verdant Abyss, bisikan tentang keajaiban telah lama dianggap sebagai cerita rakyat belaka. Namun, pada malam bulan panen, 3 petualang muda, Lila, seorang gadis pemberani dengan rambut panjang mengalir, KL, seorang anak laki-laki botak yang pendiam dengan keahlian menguraikan simbol, dan Milo, seorang anak culun berkacamata dengan kecintaan pada buku, memutuskan untuk menjelajahi hutan tersebut. Didorong oleh rasa ingin tahu setelah mendengar cerita tentang cahaya misterius di kedalaman hutan. Saat mereka berjalan melewati tanaman merambat yang kusut dan pohon-pohon menjulang, Milo tersandung pada sebuah benda aneh yang terkubur setengah di bawah akar pohon yang bengkok. Sebuah sapu, gagangnya diukir dengan rune yang berkilau samar di bawah sinar bulan. Lila, sambil menyisir rambut panjangnya ke samping, menyadari bahwa sapu itu bergetar dengan energi aneh, seolah-olah hidup. KL, dengan hati-hati menelusuri rune tersebut, mengenalinya sebagai simbol dari bahasa sihir kuno, yang terkait dengan sebuah kelompok penyihir yang konon hilang berabad-abad lalu. Begitu mereka menggali sapu tersebut, hutan seakan terbangun. Bayangan bergerak secara tidak wajar, dan sebuah bisikan dingin bergema di antara pepohonan, memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh benda itu. Namun, tanpa gentar, ketiganya memutuskan untuk membawa sapu tersebut kembali ke desa, berharap dapat mengungkap rahasianya. Saat mereka bersama-sama menaiki sapu itu, benda tersebut tiba-tiba hidup, mengangkat mereka ke udara dengan jejak debu berkilau. Sapu itu melayang di atas puncak pohon, memperlihatkan pemandangan hutan yang menakjubkan namun menyeramkan di bawah cahaya bulan yang pucat. Penerbangan mereka tidak berlangsung lama, karena sapu tiba-tiba berbelok menuju sebuah lapangan terbuka di mana terdapat lingkaran batu kuno. Lempengan-lempengannya diukir dengan rune yang sama seperti pada sapu. Sapu itu mendarat dengan tiba-tiba, dan ketiganya turun. Jantung mereka berdegup kencang. Milo, sambil menyesuaikan kacamatanya, melihat cahaya samar yang memancar dari tengah lingkaran. Sebuah sosok spektral mulai terbentuk. Suaranya seperti gumaman yang menghantui. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Elara, seorang penyihir dari kelompok yang telah lama hilang, yang terikat pada sapu tersebut oleh kutukan setelah kelompoknya mencoba mantra terlarang untuk mengendalikan sihir hutan. Elara menjelaskan bahwa sapu itu adalah kunci untuk mematahkan kutukannya. Tetapi hanya jika ketiganya dapat memecahkan misteri Grimoire yang hilang, sebuah buku mantra yang tersembunyi di suatu tempat di hutan. Grimoire itu, ia memperingatkan, dijaga oleh roh-roh kuno hutan yang akan menguji keberanian dan kebijaksanaan mereka. Saat sosok spektral itu memudar, rune pada sapu bersinar lebih terang, menunjuk ke arah jalur gelap yang lebih dalam ke hutan. Bertekad untuk membebaskan Elara dan mengungkap kebenaran, Lila, KL, dan Milo melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sapu itu kini menjadi cahaya penuntun di tangan mereka. Mereka menghadapi berbagai ujian, teka-teki yang diukir pada batang pohon, ilusi dari ketakutan terdalam mereka, dan konfrontasi dengan seorang penjaga spektral yang menuntut mereka membuktikan bahwa niat mereka murni. Pengetahuan KL tentang simbol memecahkan teka-teki, pemikiran cepat Milo menghilangkan ilusi, dan keberanian Lila meyakinkan penjaga akan kesungguhan mereka. Setelah berjam-jam menjelajah dengan penuh bahaya, mereka menemukan Grimoire itu tersembunyi di dalam pohon berlubang, halaman-halamannya berdenyut dengan energi sihir. Saat mereka membaca mantra yang diajarkan Elara, hutan bergetar, dan kutukan itu pun terangkat. Roh Elara muncul untuk terakhir kalinya, kini bebas, dan memberikan sapu itu kepada ketiganya sebagai tanda terima kasih. Sihirnya kini menjadi milik mereka untuk digunakan dengan tanggung jawab. Ketiganya kembali ke desa saat fajar menyingsing, misteri sapu telah terpecahkan, tetapi hati mereka dipenuhi dengan tujuan baru. Mereka bersumpah untuk melindungi sihir hutan dan menghormati warisan Elara, mengetahui bahwa petualangan mereka hanyalah awal dari banyak petualangan lainnya yang akan datang.